Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Purbaningrum dari semester 2 kelas A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra Indramayu. Sehubung dengan tugas mata kuliah promosi kesehatan, maka pada kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai dua materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi yang pertama, bagaimana cara kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mencegah terjadinya penyakit demam berdarah denggi di masa COVID-19. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan langkah atau upaya yang dilakukan untuk tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang. Untuk itu, upaya ini dilakukan dengan cara menanamkan pola pikir sehat kepada masyarakat yang harus dimulai dan diusahakan oleh diri sendiri. Sementara itu, kesadaran terkait upaya perilaku hidup bersih dan sehat ini khususnya di masyarakat desa itu masih sangat rendah. Untuk itu, dilakukannya penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi atau upaya menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sekaligus memberikan pengetahuan dan bagaimana cara merealisasikannya sehingga bisa terwujud masyarakat yang peduli sehat. PHBS ini sangat penting dilakukan oleh semua orang, apalagi ketika Indonesia saat ini sedang dihadapi oleh pandemi COVID-19. Perilaku hidup bersih dan sehat ini penting dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu cara mencegah penyebaran COVID-19 dan merupakan langkah preventif yang dilakukan oleh kita demi membantu pemerintah dan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa perilaku hidup sehat ini dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu pentingnya penggunaan air bersih. Air merupakan sumber dasar kehidupan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua orang, seperti untuk mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Air yang bersih merupakan air yang tidak berasa dan tidak berbau. Air yang bersih ini dapat memberi banyak manfaat. Di antaranya, air yang bersih ini tidak mengandung bakteri, virus, ataupun kotoran lainnya. Lalu yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Setelah kita beraktivitas di luar rumah, kita perlu mencuci tangan kita menggunakan sabun. Karena mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun itu dapat membersihkan tangan kita dari bakteri, kotoran, maupun virus yang ada di tangan kita. Lalu yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi ialah makanan yang di dalamnya itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serat yang cukup atau dalam porsi cukup atau seimbang. Karbohidrat ini bisa didapat dari nasi, protein bisa didapat dari ayam atau ikan, lalu vitamin didapat dari buah-buahan, serta serat dan mineral itu bisa didapat dari sayur-sayuran. Lalu yang ketiga ialah istirahat yang cukup. Tubuh kita itu memerlukan istirahat yang cukup agar imunitas tubuh kita itu tetap terjaga dan kita terhindar dari berbagai penyakit atau terjangkitnya virus. Lalu yang kelima, hindari stres. Stres biasanya terjadi ketika kita memiliki banyak pikiran atau masalah. Untuk itu upayakan hindari memikirkan banyak permasalahan karena terlalu banyak pikiran itu dapat membuat stres yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita, sehingga kita
mudah tertular penyakit atau terjangkitnya virus. Lalu yang keenam, rajin berolahraga. Olahraga yang rutin diperlukan bagi tubuh, karena olahraga membuat tubuh kita lebih sehat dan membuat imunitas tubuh kita tetap terjaga, agar terhindar dari terjangkitnya virus ataupun penyakit yang datang ke tubuh kita. Indonesia saat ini sudah dipusingkan dengan adanya pandemi COVID-19. Data terakhir menunjukkan angka kasus positif di Indonesia COVID-19 di Indonesia ini sudah menginjak angka 50.000 lebih kasus. Dengan diantaranya angka kematian sudah menginjak di angka 2.000 lebih kasus, dan angka kesembuhan juga sudah menginjak di angka 20.000 lebih kasus. Tapi kita juga perlu melihat ke arah lain. Sekarang angka kasus penyakit DBD atau demam berdarah denggi ini semakin meningkat. Data terakhir menunjukkan kasus demam berdarah denggi ini meningkat secara signifikan dibarengi dengan pandemi COVID-19. Untuk itu, kita perlu mencegah semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit tersebut dengan cara mengetahui bagaimana cara pencegahan yang baik dan benar. Materi yang kedua adalah cara pencegahan penyakit DBD. Sebelumnya, apa sih DBD itu atau demam berdarah denggi? DBD merupakan penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus denggi yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti, ditandai dengan demam 2-7 hari, disertai manifestasi pendarahan, penurunan trombosit, adanya hemokonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran plasma. Penyebaran denggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti iklim, curah hujan, suhu, dan kelembaban. Kelangsungan hidup nyamuk akan lebih lama bila berada di tempat yang kelembabannya itu tinggi, seperti saat musim hujan. Gejala demam berdarah. Gejala ini timbul 4-7 hari setelah gigitan nyamuk dan berlangsung bisa sampai 10 hari. Gejalanya diantaranya yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, lalu nyeri kepala berat, nyeri pada tulang, otot, atau sendi, lalu mual dan muntah, nafsu makan berkurang, serta ruam kemerahan pada kulit sekitar 2-5 hari setelah demam. Lalu kerusakan pada pembuluh darah dan pendarahan dari hidung, gusi ataupun di bawah kulit. Selanjutnya, pencegahan demam berdarah denggi. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah ini. Di antaranya yang pertama, khususnya pada anak-anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi denggi sebanyak 3 kali dengan jarak waktu 6 bulan. Selanjutnya bisa dilakukan atau menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras, kita harus rutin menguras tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember, dan lain sebagainya untuk menghindari perkembangan jentik-jentik nyamuk. Lalu, menutup. Bisa dilakukan dengan cara menutup rapat-rapat tempat penampungan air, seperti drum, kendi, dan lain sebagainya. Lalu, mengubur. Mengubur atau menggunakan kembali barang-barang bekas yang biasa atau berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan yaitu mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah untuk menghindari tempat-tempat
gelap yang biasanya disukai oleh nyamuk. Lalu bisa menggunakan kelambu saat tidur. Ini bisa menghindari kita dari gigitan nyamuk saat kita tidur. Lalu menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, daun serai, basil, dan lain sebagainya karena nyamuk-nyamuk itu tidak suka wewangian tersebut. Selanjutnya, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Nah, ini juga perlu dilakukan karena nyamuk suka bersembunyi di balik pakaian tersebut. Jadi, usahakan pakaian itu tidak digantung tapi dilipat saja. Lalu, yang terakhir, mengenakan pakaian yang longgar dan menggunakan lotion anti nyamuk sebagai upaya untuk menghindari dari gigitan nyamuk. Baik, kesimpulannya, semua masalah-masalah kesehatan tadi, COVID-19 maupun demam berdarah denggi, yang terpenting dalam mencegahnya adalah diri kita sendiri. Memang sangat perlu diwaspadai. Untuk itu, perlu kesadaran diri sendiri untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar bisa menghindari itu semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.